dan telah dijadikan indah bagi manusia rasa cinta dan keinginannya atau gairahnya terhadap istri-istrinya dan terhadap anak-anak dan terhadap perhiasan-perhiasan baik dari emas maupun perak dan terhadap tunggangan-tunggangan yang baik dan juga hewan-hewan ternak serta berbagai macam perkebunan. Yang demikian itulah kesenangan dalam kehidupan dunia, dan Allah di sisinya ada tempat tinggal yang lebih baik. Ini adalah salah satu tentang ayat yang ngebahas bahwa cinta itu indah. Allah sendiri yang bilang cinta itu indah. Siapa yang menjadikan cinta itu indah? Allah. Tapi sebelum saya bahas nih, saya masih ngelihat nih banyak wajah-wajah yang agak-agak tegang gitu ya. Padahal ngebahas cinta itu nggak boleh serius loh. Jadi membahas cinta itu biasanya pembahasannya bukan bab cinta. Kalau itu bab kematian, bab azab kubur, itu memang harus serius. Tapi kalau ngebahas cinta itu, gitu-gitu kan ya. Harusnya kita senyum-senyum, santai. Dan kalau perlu juga nggak perlu berdesak-desakan, kecuali karena emang penuh banget gitu ya. Kadang-kadang kan kita pengen nunjukin, Majelis Latif mah luar biasa ya, penuh banget desak-desakan, padahal di luar masih agak-agak lebar tuh, agak-agak banyak tempatnya. Intinya ngebahas tentang cinta itu jangan serius. Kita menikmati pembahasan malam ini secara santai nih. Saya nggak pengen ceramah, tapi pengen sharing-sharing aja. Kita akan ngebahas beberapa, sebutlah mungkin kata-kata para ulama tentang cinta. Dan Allah sendiri bilang di Al-Quran, cinta itu indah. Itu Allah sendiri bilang. Allah bilang, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Allah jadikan indah atau dijadikan indah bagi manusia cinta dan gairah terhadap istri. Di dalam ayat ini Allah nggak bilang terhadap perempuan secara umum, tetapi An-Nisa di sini pakai alif lam yang artinya khusus. Dan khusus di sini artinya istri. Kalau enggak kepada istri, tapi terasa indah, itu bukan dari Allah. Aduh, saya mah kalau ngelihat dia deg-degan gitu. Kalau ngelihat dia nggak bisa berdiri, bisanya jongkok gitu. Itu berarti bukan dari Allah tuh. Kalau yang kepada istri ada rasanya, itu dari Allah. Karena Allah hanya memberikan rasa indah itu kalau kepada yang halal, yang baik. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah menjadikan iman itu terasa indah dan menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Jadi orang yang beriman itu ngerasain berbunga-bunganya. Kepada siapa? Kepada pasangan. Teman-teman sekalian, saya pengen bacain beberapa kalimat dari orang bijak. Nih, kata para ulama tentang cinta ya. Jatuh cinta itu adalah luapan perasaan paling indah di dunia setelah iman kepada Allah. Jatuh cinta itu luapan perasaan paling indah di dunia setelah beriman kepada Allah. Jadi nggak ada lagi perasaan yang lebih indah setelah beriman kepada Allah daripada perasaan jatuh cinta. Terutama cinta kepada pasangan, itu indah banget. Kemudian kata para ulama, kalau orang lagi jatuh cinta, dunia di mata dia semuanya terasa mempesona. Jadi orang jatuh cinta itu ngelihat dunia itu indah banget tuh. Sebaliknya orang putus cinta ngelihat dunia itu kayak neraka. Jadi kalau kita pengen menikmati hidup setiap hari terasa indah, apa yang kita lihat itu adalah kenikmatan, kebahagiaan, maka sering-seringlah jatuh cinta. Jadi kalau setiap hari kita jatuh cinta, setiap hari kita bergairah. Hidup kita itu kayaknya dunia ini paling cuma milik kita berdua kan gitu kan. Bahasa puisi dulu ya. Dunia milik kita berdua. Itu kata ulama. Kalau orang lagi jatuh cinta, dunia itu di mata dia jadi sangat indah dan mempesona. Dia jadi orang yang paling bahagia, percaya diri, dan lupa dengan semua sakit yang pernah dia alami dalam hidup. Ya orang kalau lagi jatuh cinta itu gak kerasa sakit. Gunung kan kudaki. Berarti orang yang sering naik gunung tuh lagi jatuh cinta tuh. Kan gunung kan kudaki, lautan kan kuseberang. Jadi yang sering-sering ke laut itu lagi jatuh cinta. Pelariannya ke laut, ke gunung, dan gak terasa capek, soalnya lagi jatuh cinta. Racun kan
kuteguki misalnya kan ya, itu artinya jatuh cinta, nggak terasa sakitnya, duri segala macam. Orang kan kalau lagi jatuh cinta itu nggak ada istilah sakit, semuanya juga dia lakoni, dia jalanin karena dia lagi berbunga-bunga, lagi bergairah banget, lagi jatuh cinta. Bayangin semangat kayak gitu tuh kita dapetin setiap hari kalau kita jatuh cinta setiap hari kepada pasangan kita. Jadi orang udah nikah itu setiap hari itu ngerasain semangat ABG yang lagi jatuh cinta itu kan enak banget tuh. Itu luar biasa. Setiap hari ini hari apa? Misalnya kemarin hari Senin, saya lagi jatuh cinta tuh hari Senin kemarin. Selasa jatuh cinta lagi, Rabu jatuh cinta lagi. Jadi setiap hari itu adalah hari-hari yang indah karena selalu jatuh cinta. Senyum-senyum sendiri, sial-siul, kemana-mana bersiul gitu kan. Yang lagi jatuh cinta terbayang-bayang, mikirin terus. Pokoknya bahagia banget deh. Orang kalau lagi jatuh cinta. Nih ada lagi kata-kata dari ulama. Alangkah beruntungnya laki-laki yang pulang kerja dalam keadaan lelah dan letih, lalu di pintu rumahnya ia menyaksikan senyum istri yang udah berdandan menanti kedatangannya. Itu indah banget tuh. Pulang capek, apalagi kalau kerjanya itu kerja fisik kayak seorang tukang misalnya, atau aparat lah kayak Pak Alri gitu ya. Habis ngelatih pasukannya misalnya di Cipatat capek-capek banget, pulang macet lagi tuh di Padalarang. Pulang-pulang disambut dengan senyum istri yang luar biasa, udah dandan banget buat kita, udah wangi, disambut di pintu itu kan hilang semua capeknya tuh. Kalau kita lagi jatuh cinta, sama kayak kita malam mingguan nih, ketemu dengan dalam tanda petik itu pacar kita gitu. Ketemu dengan pacar, ngelihat pacar itu kan hilang semua perjalanan kita yang lelah, macet. Mungkin pacarnya di luar kota, kita naik kereta itu sambil gantungan. Sekarang tapi udah nggak ada ya. Kalau dulu mah gantung misalnya di kereta, itu mah dilaluin aja. Pas ketemu dengan pacarnya, semua masalah itu selesai. Kenapa? Karena dia jatuh cinta. Jadi alangkah indahnya seorang laki-laki yang pulang dalam keadaan capek, lelah, sedih, banyak masalah di kantor, tapi ketika sampai di rumah dia disambut oleh seorang bidadari yang cantik menurut dia. Kok ada kata-kata menurut dia ya? Cantik lah pokoknya ya. Cantik, tersenyum, dan udah dandan menyambut kedatangan suami tercinta. Itu indah banget. Terus apa lagi kata para ulama? Banyak lagu, puisi, buku, film, filsafat, dan bahasa yang dibuat untuk menjelaskan makna cinta. Ini saking pentingnya cinta dalam kehidupan manusia tuh. Coba lihat, perhatiin lagu-lagu kita kan hampir semuanya ngomongin masalah cinta. Bahkan nasyid juga ujung-ujungnya ngomongin masalah cinta. Yang dulunya nasyid tuh masih ngomongin nasihat-nasihat, tapi lama-kelamaan jadi ngomongin cinta. Ceramah juga gitu. Ceramah awalnya ngomong tentang rijal, jihad, cinta sekarang jadi. Saking pentingnya cinta, karena animonya tuh tinggi banget soal cinta mah. Artinya semuanya pengen ngomongin cinta. Sampai ada nasyid tuh saya dengerin di MQ tuh, Aisyah telah pergi meninggalkanku. Jadi kesannya itu soleh gitu ya. Kesannya itu lagu syair-syair nasyid karena ada kata-kata Aisyah, tapi sebetulnya ditinggalin tuh. Aisyah telah pergi meninggalkanku. Mungkin suatu hari nanti dia akan kembali untukku. Kan gitu ya. Jadi cinta banget gitu. Jadi intinya itu juga sih sebetulnya. Cuma bahasanya kalau yang tadi namanya mungkin siapalah namanya apa sih kalau cewek yang bukan nama-nama Islam? Saya emang nggak banyak hafal nama-nama cewek soalnya. Kalau yang Islam kan Fatimah, Aisyah, gitu-gitu deh ya. Jadi karena ada kata Aisyah kesannya nasyid. Padahal isinya sama aja. Dia udah perginya kemana? Ke Kairo, lagi belajar di Al-Azhar. Nanti dia bakalan balik lagi untukku gitu. Jadi intinya banyak lagu dicipta karena cinta. Banyak puisi dibuat karena cinta. Bahkan dulu ketika saya masih SMA itu saya suka banget nulis puisi. Dan rata-rata puisinya itu tentang cinta. Walaupun saya bukan karena lagi jatuh cinta. Mendeskripsikan tentang cinta. Tapi tahukah kita apa itu cinta? Setelah orang mikir apa itu cinta, setelah orang buat sastra tentang cinta, setelah orang buat film tentang cinta, setelah orang buat nyanyian tentang cinta, kesimpulannya apa kata para ulama? Cinta itu adalah syu'ur la yusaf. Cinta itu adalah perasaan yang gak bisa didefinisikan. Cinta itu perasaan yang gak bisa didefinisikan. Jadi jangan tanya what is love. Gak ada jawaban yang paling tepat.
Karena dia sesuatu yang gak bisa disebut, tapi bisa dirasain. Syu'ur la yusuf. Cinta itu perasaan yang gak bisa didefinisikan. Kita agak coba ilmiah dikit nih. Setelah tadi ngomongin masalah sensasi cinta, ternyata saya coba baca-baca, cinta itu bahaya buat kesehatan. Kalau belum sah. Ini studinya ilmiah loh ya, bukan saya dapetinnya juga dari internet. Ntar cari sendiri deh. Ternyata jatuh cinta itu bahaya buat kesehatan kalau belum sah. Pertama, menurunkan tingkat konsentrasi. Jadi benar kata Mario Teguh, salah satu yang menurunkan kualitas prestasi anak muda Indonesia itu karena cinta. Kok keras banget dari belakang? Semangat banget. Oke. Dr. Helen Fisher, ini benar apa enggak ya? Tapi saya dapatnya juga kayak gitu. Dari ilmuwan dari Rutgers University di Amerika mengatakan bahwa seseorang yang jatuh cinta seringkali ngalamin kesulitan dalam berkonsentrasi karena terus-menerus mikirin orang yang dicintai. Ada nggak orang yang jatuh cinta terus nggak pernah mikir tentang orang yang dicintai? Kan nggak ada kan ya? Saya cinta loh sama kamu, tapi kok kamu nggak ngejemput aku tadi siang, katanya mau dijemput. Oh iya ya, saya lupa soalnya sibuk dengan kerjaan sendiri. Itu nggak ada tuh, pasti dia yang dia pikirin orang itu, cewek itu, dan nggak akan kepikiran yang lain-lain lagi sampai makan juga lupa gitu, gara-gara mikirin dia. Hal ini merupakan akibat dari hormon dopamin yang membuat seseorang lebih obsesif. Dan ini lebih sering terjadi pada orang yang belum nikah. Catat tuh. Bagi yang belum nikah. Ternyata bagi yang belum nikah, cinta itu justru bahaya. Makanya saya baru ngerti, oh benar ya, di zaman Rasul, cinta itu hanya adegan-adegan yang disebutkan setelah orang nikah. Nggak ada cerita cinta sebelum nikah tuh di zaman Rasul, nggak ada tuh. Kita hampir nggak menemukan ada kisah cinta sebelum nikah di zaman Rasul, nggak ada. Semua kisah cinta itu terjadi setelah nikah. Itu indahnya cinta di masa itu. Kenapa? Karena cintanya itu cinta yang positif, bukan cinta-cintaan atau cinta monyet. Kedua, bikin mual. Cinta itu bikin mual. Ketika seseorang bertemu pacar yang dicintai, maka akan terjadi apa sih ini? Pelepasan norepinefrin. Ada yang ngerti nggak? Pokoknya ikutin aja lah ya. Dopamin dan kortisol mengalirkan darah dari usus hingga memberikan efek mual dan rasa gugup. Pernah ngerasain nggak sih yang gitu-gitu? Pernah ya? Oh berarti emang nggak bener nih cintanya. Terus yang ketiga, jatuh cinta itu bikin nggak bisa tidur, susah tidur. Orang yang jatuh cinta sebelum nikah itu sering susah tidur karena secara ilmiah produksi hormon dopamin dan norepinefrin yang terlalu banyak. Gitu deh. Sosok ilmiah tapi nggak ngerti. Nah gitu pokoknya. Ini dapatnya bukan dari tulisan orang ya, tapi dari majalah dan dari surat kabar yang ada di internet, yang online. Terus nih, jatuh cinta itu baik buat kesehatan kalau sudah sah. 1, nambah fit. Menurut penelitian di jurnal psikofisiologi, kalau kita sering mikirin orang yang kita cintai, kita bisa dapetin energi tambahan. Ini kata-kata saya aja nih yang di bold. Kalau mikirin yang ngeselin dari dia, oh nggak usah dipikirin. Dan menurut sebuah studi dari University College London, olahraga bareng pasangan itu lebih baik daripada sendiri. Nah, itu kan keren banget tuh. Olahraga bareng pasangan itu lebih baik daripada sendiri. Misalnya, gendongin istri dari garasi mobil sampai ke dalam rumah. Wih, keren tuh. Itu kan olahraga bareng pasangan. Jadi pas turun mobil biar romantis gitu ya. Yang, kamu jangan turun dulu. Kenapa? Ada sesuatu buat kamu. Ya. Terus kita... Kita ke seberang gitu kan, bukain mobil buat istri kita gendong. Pernah nggak gendong istri? Ah, istri juga belum punya, gimana mau digendong? Makanya saya bilang nih, cinta dalam Islam itu cinta yang sah. Dan kenapa orang malu-malu ngomongin cinta yang baik kayak gini? Sementara orang nggak malu ngomongin cinta yang tadi yang negatif. Kalau saya sih pede aja ngomongin cinta yang sudah sah, karena itu bagus banget, luar biasa. Rahmat dari Allah lah. Jadi kalau Rasulullah pernah gini nih. Pas Rasulullah bawa pulang Sofia, kan Sofia itu dinikahin setelah habis perang ya. Nah pas habis nikah, Sofia ini maaf di antara istri-istri Nabi yang paling tidak terlalu tinggi fisiknya. Dia agak-agak imut gitu, bukan unyu-unyu ya, imut. Nah pas Sofia mau naik ke atas onta, karena nggak sampai kakinya, akhirnya Nabi itu gini. Maaf ini saya praktekin dikit ya. Nabi itu duduk gini, tuh jantan banget tuh, keren banget tuh, gini loh. Jadi Nabi, Sofia, gitu kan, naik ke atas lutut
Nabi. Jadi Sofia tuh naik ke atas lutut Nabi, terus dibantuin satu kaki lagi sama Nabi untuk bisa naik ke atas onta. Kalau dalam bahasa sekarang, enggak usah gitu-gitu amat, kan mobilnya sedan, enggak perlu digituin juga kan ya. Kalau mobilnya sedan terus kita sok-sok duduk kayak gitu, apaan sih lo gitu kata istri kita. Udah aja kalau bahasa sekarang, maka bukain pintu mobil itu adalah ngikutin sunnah Nabi ketika Nabi mempersilahkan Sofia naik ke atas unta dengan bertanggakan lutut beliau. Itu kan romantis banget dan itu olahraga paling keren. Ternyata menurut orang barat aja, olahraga bareng pasangan itu lebih efektif daripada olahraga sendiri. Olahraga sendiri kan cemberut aja nggak jelas gitu kan ya. Kalau olahraga bareng pasangan itu luar biasa. Tadi salah satunya gendongin istri dari garasi sampai ke dalam rumah. Coba deh. Coba tuh luar biasa. Saya sering soalnya. Makanya kenapa saya rajin lari apa segala macam biar bisa gendong istri. Terus yang kedua, cepat sembuh kalau lagi sakit. Gimana enggak? Kalau lagi sakit tuh cepat sembuh ketimbang yang jomblo. Saya pernah ngerasain jomblo tuh sakit tuh susah banget sembuhnya. Tapi kalau udah nikah, sakit malam itu juga sembuh. Pas datang, yang aku lagi sakit kepala nih. Yang mana? Kepala dipegang sebelah mana? Yang ini nih dipegang langsung sembuh kan? Yang lain yang sakit. Ya, ini. Memandang wajah pasangan itu ternyata bisa ngurangin sakit sampai 40%. Wah, luar biasa ya. Masya Allah, benar kata Nabi, ketika seorang suami memandang istrinya dengan kasih sayang, maka berguguranlah dosanya. Mungkin gara-gara dosanya berguguran, sakitnya sembuh kan? Salah satu penyebab sakit itu karena dosa kan? Jadi pas memandang wajah istri itu, dosa kita berguguran 40%. Dosa kita. Lalu ketika istri balas memandang dengan senyumannya, lalu istri datang ke kamar, maka itu berguguran lagi dosa. Lalu ketika mereka tutup pintu, gugur lagi itu dosa. Ketika titik, itu semua dosa itu gugur. Luar biasa ya. Islam sampai ke sana ngebahas, luar biasa. Jadi bukan hanya masalah have fun, senang-senang, tetapi ternyata ada hubungannya dengan tadi labelnya itu syariat banget gitu. Menurut studi di PLOS ONE, alasannya memandang wajah orang yang dicintai itu bisa mengaktifkan pusat reward di otak yang dapat memicu pelepasan opioid alami. Nah, yang di bawahnya nggak usah dibaca. Oke, apa tadi? Cepat nyembuhin sakit hanya dengan melihat wajah pasangan. Sama kayak seorang ayah yang capek banget, tapi terus pas pulang ke rumah ngelihat wajah anaknya yang paling dia cintai kan, itu kan langsung hilang capeknya. Dan saya ngerasain banget. Kalau saya lagi capek pulang terus ngelihat Mutia atau ngelihat Yahya, apalagi bisa main-main sama Yahya walaupun capek, itu hilang semua masalah gitu. Karena cinta banget kepada anak, begitu juga kepada pasangan. Terus terhindar dari serangan jantung. Tuh, luar biasa cinta bisa menghindari dari serangan jantung. Orang yang sedang jatuh cinta sering senyum-senyum sendiri dan berbunga-bunga. Nah itu bagus banget tuh buat ngurangin tekanan darah dan anti stres. Menurut hasil dari penelitian di titik-titik itu baca sendiri, duduk lama-lama dekat kekasih itu bisa nurunin tekanan darah. Bayangin dalam penelitian lain ditemukan kalau orang yang udah nikah sering menghabiskan waktu bersama itu 12% lebih aman dari serangan jantung dibandingkan yang masih jomblo. Orang yang udah nikah 12% lebih aman dari yang masih jomblo dari serangan jantung. Tapi dengan syarat, kalau nikah terus sering di luar rumah, ya nggak berkurang juga resikonya. Tapi kalau nikah seneng bareng, kayak misalnya saya tuh suka kalau ngajar itu disamain jadwal ngajar saya dengan jadwal ngajar istri, biar berangkatnya bareng. Terus di mobil canda-candaan, apalah segala macam. Nah itu bisa nurunin 12% resiko serangan jantung. Terus juga, udah. Ya.